umum. Ya, mau perginya kayak gimana, yang penting pergi. Kalau insarafu itu berpaling, insarif itu biasanya konotasinya negatif. Negatif. Jadi kalau Anda sedang bertemu dengan seseorang, ya kan, terus Anda ngobrol, terus dia tiba-tiba dia bilang insarif nih. Nah, insarif, ya, insarif. Ya, saya bukan Sarif, Pak. Saya Husain. Ya, bukan, pergi maksudnya. Pergi. Pergi dari sini, berpaling kamu. Ya, jadi nggak pengen benar-benar lihat. Nah, jadi ini yang paling menarik, teman-teman. Nah, kalau kata khalau ini digunakan oleh Al-Quran, ya, kenapa tidak menggunakan kata insarafa? Kata Imam Ibnu Katsir kan mengatakan, ya, wadhamana khalau makna insarafat, maka diartikan fa idzan sarafu. Khalau ini artinya insarafa, berpaling, ya. Tapi pertanyaannya, kenapa tidak menggunakan kata insarafa, ya, jamaknya insarafu, tapi yang digunakan kata khalau? Kenapa Allah memilih kata khalau? Ya, dijawab, karena penggunaan kata ini dengan mengandung makna insarafa, ini salah satu fi'il, kata kerja yang membutuhkan kata ila. Ini, khalau ini. Dan ketika membutuhkan kata ila untuk mendapatkan menuju pada objeknya, ini menunjukkan keterkandungan dua makna. Kata khalau ini, ya, dihadapkan pada kata ila, disandingkan dengan ila setelahnya, mengandung makna insarafu, dipilih kata khalau bukan insarafu untuk menegaskan kandungan dua makna. Apa itu? Satu, al-fi'lul mudmar, hal yang tersembunyi, dan saat yang bersamaan al-malfudh bih, hal yang disampaikan lewat lisan, ditampakkan. Jadi, kenapa Allah menggunakan kata khalau di sini seakan-akan ingin menunjukkan perilaku orang munafik yang berbeda antara yang disembunyikan mudmar dalam hatinya dengan yang dilafadzkan dalam lisannya. Allah, indah sekali. Dan penggunaan kata khalau seakan-akan ada yang netral ketika mereka pamitan. Berjumpa dengan orang beriman, ketawa ketiwi, nyapa sana sini, bersalaman, seakan-akan bersama mereka, amanah. Setelah itu pamit mereka. Ya, pamitnya tuh di lisannya masih bicara, malfudh bih nih. Saya pamit dulu ya, ini ada kebetulan yang harus dikerjakan, ada begini-begini dan begitu, tapi mudmar, ada yang disembunyikan dalam hatinya. Saya mau ketemu kawan-kawan dulu, kalian kan bukan kawan saya kan kesini cuman buat ngeliat doang lah supaya dapat sesuatu. Kan di hatinya tersembunyi, datang seperti tersenyum, tapi dalam jiwanya membawa dendam yang tidak berkesudahan. Makanya kata khalau dihadirkan untuk menunjukkan makna insarafa. Insarafa itu dia pergi, sebetulnya di hatinya itu jelek. Ya, ingin segera berpaling dari orang-orang beriman itu karena nggak nyambung, ya, nggak nyambung. Baik, transmisinya berbeda. Cuma karena kebutuhan duniawi tadi dia mesti datang, makanya di lisannya bisa berkata A, tapi di hatinya bisa B. Jelas ya? Ini keindahan Al-Quran. Nah, kemudian lihat sini, teruskan. Ketika mereka berpaling dari orang-orang beriman dengan perasaan yang tidak baik, walaupun di lisan mereka menampilkan sesuatu yang manis, ya. Lalu mereka datangi kawan-kawan mereka. Allah tidak mengatakan wa idza khalau ila ikhwanihim, dan ketika mereka berpaling meninggalkan orang beriman datang kepada teman-teman mereka atau asdiqaihim, kawan-kawan mereka, ya, tidak. Tapi yang digunakan Al-Qur'an syayatinihim. Syayatinihim. Siapapun yang ngaji, bahkan cukup belajar bahasa Arab, ini pasti mengerti syayatin ini jamak dari kata setan, syaitan. Syaitan. Setan. Jelas? Dan jika mereka meninggalkan orang beriman, berpaling dari orang beriman menuju pada setan-setan mereka. Kenapa pilihan diksinya? Diksi katanya, dia menggunakan kata syayatin. Dan begitu tajam, ya? Baik, di sini setidaknya kalau kita analisis tentang satu diksi Al-Quran, yang kedua budaya orang-orang Arab, ya, bagaimana keadaan karakter mereka saat Al-Quran itu diturunkan, dan yang ketiga tentang kata syaitan yang jamaknya syayatin itu sendiri, maknanya kemana. Ini coba kita akan turunkan sehingga kita paham kenapa di sini kalimatnya menggunakan syayatin. Yuk kita lihat, teman-teman sekalian, saya hapus dulu ini ya. Kata syayatin seperti tadi saya sampaikan, jamak dari kata syaitan. Asalnya, ya, secara bahasa berasal dari kata syaitana. Ya. Ada yang menyampaikan syaitana. Sifatnya disebut dengan syaitan. Jadi kalau melekat pada seseorang,
keadaannya disebut dengan syaitan, objeknya, ya. Syaitana itu ringkasnya adalah hal yang menjauhkan dari segala kebaikan. Spesifiknya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jelas. Ya, jadi syaitana segala hal yang menjauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Terlempar dari rahmat Allah. Ya, sesuatu yang terlempar atau dilempari disebut dengan rajim namanya. Rajim. Rajim. Ya. Rajimun, yang terlempar, terjauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, terlempar jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan pemilik rahmatnya yang memberi disebut Rahim. Ini lawannya langsung. Ini Masya Allah diksi Al-Quran tuh. Rahim. Rahim pencurah rahmat, pemberi rahmat. Rajim terlempar dari rahmat, jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ketika kita menyifati Allah Subhanahu wa taala, di antara sifat yang mulianya menggunakan kata Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebaliknya, ketika syaitana sifatnya disebut dengan syaitan, kan, melekat pada diri satu objek, baik benda, orang, bernyawa atau tidak, yang menjauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka disebut dengan rajim. Ketika kita berlindung kepada Allah, a'udzubillah minasyaitonir rajim. Ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rajim. Allahnya Bismillahirrahmanirrahim. Rahim. Rajim terlempar jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa terlempar jauh? Karena dia berusaha menjauhkan seseorang hamba-hamba Allah dari rahmatnya, dari segala nilai-nilai kebaikan. Jadi kata syaitana. Jika syaitana itu melekat pada diri, ya, objek tertentu, baik misalnya yang nampak atau tidak nampak. Yang tidak nampak jin. Ya, jin bisa menjadi setan. Ketika jin itu membisikkan kepada manusia, mengajak untuk menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Bisikan pada jiwa manusia misalnya, nggak usah sholat, nggak usah ini, nggak usah itu. Maka jin saat yang bersamaan sedang menjadi setan. Setan dari kalangan apa? Jin, minal jinnati. Tapi ketika itu melekat pada manusia misalnya, ya, melekat pada manusia, menjauhkan dari kebenaran, menjauhkan dari kedekatan kepada Allah. Orang mau sholat diajak nggak sholat, nggak usah sholat lah, sholat nomor 2, nomor 1 kita makan dulu, nomor 1 kita ke diskotik dulu, nomor 1 kita mabuk dulu. Misal, diajak maksiat, diajak mabuk, diajak mencuri, diajak membegal, diajak nipu, diajak korupsi. Nah, itu artinya manusia itu pada saat yang bersamaan sedang disifati oleh sifat syaitana. Kata kerjanya, ketika masuk itu kepada dirinya, maka disebut dengan syaitan. Setan dari kalangan manusia. Jadi setan itu awalnya bukan makhluk berwujud nih setan, bukan. Tapi sifat yang dilekatkan pada seseorang, dilakukan oleh iblis, melekat pada jiwa, bisa manusia, bisa jin. Ketika ada manusia misalnya terlekat dengan itu, menjauh dari Allah Subhanahu wa taala, ngajak orang lain menjauh dari Allah, saat yang bersamaan dia sedang menjadi apa? Setan. Nah, ini musuh dari dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi memberikan dakwahnya, diteruskan para ulama, para ustadz dan sebagainya, saat yang bersamaan ada orang-orang yang berusaha menjauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka itu lawannya. Itu yang diisyaratkan di Quran surah ke-6 Al-An'am di ayat 112. Ya, Quran surah ke-6 Al-An'am ayat 112. Paling kanan agak ke atas sedikit. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin. Demikianlah kami telah tetapkan, kata Allah Subhanahu wa taala, bagi misi para nabi itu, ya, aduan syayatinal insi wal jins. Ya, ada musuh dari dakwah Nabi SAW, syayatin jamaknya. Ya, ins wal jin, ya, musuh dari kalangan manusia, setan-setan dari kalangan manusia. Maksudnya ada manusia-manusia yang mengajak menjauhkan seseorang dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disifatilah dengan sifat syaitan, artinya apa? Yang menjauhkan orang lain dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ins, kemudian jin, dan juga ada yang tidak tampak, yang tidak terlihat. Karena itu iblis disebut setan. Ya, kan setan pertama kali itu iblis. Ya, iblis itu dari kalangan jin. Quran surah ke-18 Al-Kahf ayat ke-50. Ya, paling kanan agak sedikit ke tengah. Ya, wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Ketika kami firmankan kepada para malaikat, ya, untuk mereka apa? Bersujud kepada Adam sebagai penghormatan, bukan sujud penghambaan, penghormatan atas perintah Allah Subhanahu wa taala, maka semua malaikat dan kalangan-kalangan makhluk yang ada pada situ bersujud sebagai hormat kepada Adam atas perintah Allah, illa iblis. Kecuali iblis. Siapa iblis itu? Kana minal jin fafasaqa an amri rabbih. Dia termasuk kalangan jin
yang bermaksiat kepada Allah, menyimpang dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Lawan fasik itu taat. Dia asalnya dia taat, saat dia menyimpang dari ketaatan disebut fasik. Ya, maka dinamai oleh Allah Subhanahu wa taala ini jin, ya, dia menjadi iblis. Iblis berasal dari kalangan jin dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu menjadi iblis, dia masih bermaksiat dengan sendirinya. Diperintah sujud nggak mau sujud. Masih untuk dirinya. Tapi ketika itu kemudian dialihkan untuk menggelincirkan Adam. Ya, ma mana'aka alla tasjuda idz amartuk. Di Quran surah ke-7-nya teman-teman, di ayat 11 sampai dengan 13-nya, ketika Allah katakan di ayat ke-12-nya ma mana'aka alla tasjud. Ya. Hei, ma mana'aka alla tasjuda idz amartuk. Hei, kenapa kamu nggak mau sujud ketika aku perintahkan? Kata Allah, sujud itu bukan perkara sujudnya, itu perkara perintahku. Bukan Adamnya, aku yang perintahkan. Kamu nggak menghargai aku sebagai Tuhan yang memerintahkan kau. Jadi kalau teman-teman sekalian, mohon izin ya, kita diperintahkan sujud dalam sholat, ya, mohon maaf, Allah nggak butuh dengan sujud kita, dengan sholat kita, yang butuh kita untuk membuktikan ketaatan kita kepada Allah. Jadi kalau ada orang nggak mau sholat, sebetulnya bukan karena sholatnya, karena melanggar perintah Allah. Allah yang perintahkan kok. Itulah warisan iblis yang ditularkan pada manusia. Kata Allah, kenapa kamu nggak mau sujud sebagai penghormatan pada Adam? Bukan karena sujudnya, aku yang perintahkan. Qala ana khairum minhu. Aku lebih hebat dibandingkan dengan Adam. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari api, kau ciptakan dia dari tanah. Nggak level. Yang tinggi harus hormat kepada yang rendah. Nah, keluar engkau, wala fakhruz minha. Keluar dari segala rahmat ini. Keluar dari segala kemuliaan ini. Keluar dari segala kenikmatan ini. Terlempar dari rahmat Allah. Ketika terlempar, itulah syaitan dia itu. Dan dia ingin buktikan kepada Allah. Dengan kesombongannya, Allah, aku benar-benar kok hebat dibandingkan Adam. Ya, berikan aku kesempatan untuk goda Adam. Aku ingin tunjukkan aku lebih hebat dibandingkan dengan Adam. Ya, maka Allah pun kemudian memberikan kesempatan untuk menunjukkan bahwa Adam pun punya perisai untuk mendekat kepada Allah, dan dengan itu rahmat Allah diturunkan kepada Adam alaihissalam. Baik, tapi ketika dia buktikan untuk menggoda Adam, maka dirubah oleh Al-Quran diksinya dari iblis menjadi syaitan. Perhatikan teman-teman, di ayat 34 surah Al-Baqarah, itu kalimatnya masih iblis. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Nah, di ayat ke-36 ketika dia menggoda Adam, itu dirubah diksinya dari iblis menjadi syaitan. Jadi ketika dia iblis, itu masih untuk dirinya, maksiat untuk dirinya. Ketika digoda orang lain, dijauhkan dari rahmat Allah supaya berbuat maksiat, maka dirubah kalimatnya dari iblis menjadi syaitan. Fa'azallahuma syaitan. Ya, jadi setan pertama dari kalangan jin, itu siapa? Iblis. Dari kalangan apa? Jin. Sedangkan jin itu tidak tampak. Ya, makanya ketika iblis kemudian menggoda Adam, diberikan was-was pada dirinya dan sebagainya, pada istrinya, pada keluarganya demikian, ya, Adam dan istrinya sampai tergelincir dengan syaitanah. Ya. Dan dia bangga, tuh kan, ya Allah, aku buktikan kan, aku bisa menggelincirkan Adam. Tapi dia lupa, Adam pun mendapatkan ilmu dari Allah. Ya, ada perisai-perisai sampai dia bertobat. Fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi. Fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi. Maka diberikan kalimat taubat kepada Adam, dia taubat. Ya, itu unggulnya dibandingkan dengan iblis. Setan, iblis, ketika salah diberi kesempatan oleh Allah untuk taubat. Makanya nggak langsung dihukum, kalimatnya ma mana'aka alla tasjuda idz amartuk. Apa yang menyebabkan engkau begitu sulit sujud ketika aku perintahkan? Kenapa kamu nggak sujud? Itu kan isyarat. Dia sadari dia salah, ya Allah saya salah, saya taubat, ya Allah saya taubat, selesai masalah. Tapi karena sombong, ana khairum minhu, ya, karena sombong, tertutup dengan kesombongan, maka kesombongan bisa menghambat pintu hidayah, menutup pintu taubat. Karena itu nggak usah sombong, tinggalkan segala perangkat itu. Diharamkan kesombongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang membedakan. Nah, iblis, setan salah, setan nggak mau taubat. Adam salah, ya, dengan kemanusiaannya. Karena sebelum diturunkan menjadi nabi, ketika turun ke bumi baru berdinas sebagai nabi. Ya, maksum dia. Tapi ingin menunjukkan sifat kemanusiaan seperti pernah saya terangkan di pertemuan lalu, ini sifat manusia bisa salah. Dan ketika salah, diberikan kalimat tobat, tobat. Itulah bedanya manusia dengan setan. Jadi manusia ada pasti potensi salah karena ada nafsu dalam jiwanya. Tapi manusia bisa bertobat untuk mengoreksi kesalahannya sehingga menjadikan salah itu sebagai imroh untuk menatap masa depan yang lebih baik. Jadi singkatnya, manusia salah, manusia tobat. Setan salah, setan nggak tobat. Iblis salah, iblis nggak tobat. Saya ulangi, manusia salah, manusia tobat. Iblis salah, iblis nggak tobat. Jadi kalau ada manusia sekarang banyak berbuat salah, nggak pengen tobat, patut ditanya, dia itu manusia atau? Anda yang jawab sendiri. Manusia atau bukan? Itu maksud saya.
Manusia tahu bukan. Karena kalau manusia pasti taubat. Kalau bukan, nggak taubat. Ya. Oh, hati-hati. Dan setan itu sifatnya menggoda, bukan maksa. Saya nggak belain setan ya, salah setan. Dan saya tegaskan, setan itu salah. Ya. Awas, hati-hati. CPNJ, calon penghuni neraka jahanam, setan. Udah jelas tuh. Ya. Kalau CPNS kan di dunia, ya kan? Itu urusan dunia. Tapi kalau akhirat nanti ada CPNJ, calon penghuni neraka jahanam. Ya, siapa mereka itu? Yang pertama ya setan dan para pengikutnya. Kalau CPNS positif. Jangan dipotong-potong video saya ya, itu berbeda halnya. CPNJ, calon penghuni neraka jahanam. Nih, setan pertama turunannya. Itu jelas kok, salah. Cuman sesetan-setannya, dia nggak pernah maksa. Dan karena nggak punya kekuatan memaksa. Cuman goda aja. Goda. Digoda. Manusia yang memutuskan sendiri. Jadi kalau kita ini punya iman yang kuat, dia nggak punya kekuatan. Nggak punya kemampuan. Karena cuman goda, nggak maksa. Ya, nafsu ini yang mengarahkan. Nafsu ini adanya pada jiwa manusia, itu yang dimanfaatkan oleh setan. Jadi sebetulnya problem yang paling utama di era kekinian itu, yang paling utama itu adalah ya manusia yang kesetanan. Ya, jadi setan mengorganize, gitu, mengarahkan jiwa manusia, cuma ngajak-ngajak pada keburukan, tapi direspon oleh manusia. Itu dibawa dan diarahkanlah kemudian untuk membawa tubuhnya pada perangkat keburukan. Itu yang berbahaya. Ya. Nah, saya ingin katakan ketika Al-Quran menggunakan diksi ini dengan bentuk jama', maka makna pertama, ini ingin memberikan kesan bahwa celaan, bahwa orang-orang yang dirujuk oleh orang-orang munafik itu adalah sesungguhnya orang-orang yang menjauhkan ya orang-orang beriman dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang lingkungan orang munafik itu begitu. Karena itu hati-hati. Ya hati-hati kalau bergaul, karena lingkungan orang munafik kan dikatakan wa idza khalau, ketika mereka berpaling dari orang beriman, balik ke teman-temannya. Siapa teman-temannya? Syayatinihim, yaitu orang-orang yang memang terbiasa punya rencana menjauhkan orang lain dari Allah. Gimana caranya supaya ini ada masjid tapi kosong? Ya gimana caranya nih orang Islam tapi ya nggak usah baca Quran lah, nggak usah jadi hafid, nggak usah jadi macam-macam. Nah, ini udah. Jadi kalau ngobrol-ngobrolnya itu aja. Yang penting dunia dapat, manfaatin aja. Kerja, mereka yang kerja kita dapat uangnya. Tapi yang nggak usah soleh-soleh amat lah, ya nggak apa-apa, biar gini. Tapi ya itulah lingkungannya demikian. Maka itu kalau Anda, saya sekali lagi, mendapati lingkungan seperti ini jauhi. Buka Quran surah 4 ayat 140. Ya wa qad nazzala 'alaikum fil kitab an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yastahza'u biha fala taqulu ma'hum. Ya, telah tetap ketentuan dalam Al-Qur'an, kitabullah, jika Anda dapati ada seseorang, hati-hati mengingkari ayat-ayat Allah atau bahkan mengolok-ngoloknya. Itu lingkungan Anda dapati, misalnya dalam seminar, ya dalam stadium general, tinggalin aja tokoh-tokohnya. Jangan difasilitasi, ini malah difasilitasin bikin seminar. Wah, seminar tentang semua agama sama. Itu kan menjauhkan diri dari Allah ya, sama Anda bikin suasana baru. Sama saja Anda menciptakan kondisi ini. Ini berbahaya. Lama-lama nggak sholat nanti. Ya, maka itu jauhi nih. Ya di kampus-kampus tuh kalau ada seminar kayak gitu, kosongin aja biar sepi sekalian. Ya kalau perlu di fakultasnya ada, nggak usah masuk mata kuliahnya, biar kosong, biar tahu kampusnya. Ya biar sadar minimal orang itu kembali hatta yakhudhu fi haditsin ghairi, sampai dia tobat kembali pada jalan yang benar. Innakum idzam mithluhum, kalau Anda dapatkan referensi begini lama-lama seperti mereka. Lama-lama nggak sholat, pikirannya konslet, ya sudah sholat nggak dikerjakan, puasa tidak, tiba-tiba menolak, ya tiba-tiba ya macam-macam, akhirnya mengolok-ngolok deh. Jilbab diolok-olok, ya agama diolok-olok dan sebagainya, itu puncaknya. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Maka Allah ancam orang-orang seperti ini kalau nggak tobat nanti akan dilemparkan ke neraka jahanam yang paling dalam. Ini makna yang pertama. Jadi ketika disebutkan oleh diksi Al-Qur'an khalau ila syayatinihim, mereka datang kepada setan-setan mereka, yang dimaksudkan adalah lingkungan yang memengaruhi mereka untuk menjauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ini pesan kepada kita, jangan pernah hadiri, jangan pernah sertai, pernah masuk ke lingkungan-lingkungan yang jelas menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala, menjauh dari situ. Adik-adikku yang di kampus-kampus ya teman-teman yang sedang berusaha kemudian masuk misalnya melamar pekerjaan tapi syaratnya nggak boleh sholat, nggak boleh Jumatan, hati-hati, itu jalan pertama pembuka pintu maksiat hadir. Ya kalau kita bisa berbuat yang baik, dapatkan yang baik. Anda bisa jadi sarjana yang soleh. Tidak harus yang kontroversial misalnya ya, dapatkan dalam lingkungan yang baik, insya Allah ridai kita semua. Ya, itu satu. Yang kedua teman-teman sekalian, saya ingin sampaikan bagaimana budaya di kalangan orang-orang Arab, bahkan sejak Nabi SAW sebelum diutus, sampai beliau diutus, mendakwahkan risalah Islam, nah ini masih ada ya. Nah orang-orang Arab itu teman-teman sekalian, ada
bagus satu kajian. Jadi kalau Anda kuliah misalnya di jurusan bahasa Arab, bahasa dan sastra Arab, ya, kuliatul lughah Arabiyyah wa adabuha, itu ada namanya satu mata pelajaran Al-Adabul Arabi. Ya. Al-Adabul Arabi. Ya. Adabul Arabi. Ini adab. Ini bukan adab dalam pengertian, mohon maaf ya, bukan adab dalam pengertian akhlak, bukan. Ya, ini sastra. Ya. Sastra, di ilmu sastra. Ilmu sastra ini diantara objek kajiannya nanti mengkaji tentang syair. Ya. Syair. Syair, ya, puisi-puisi, disebut puisi juga bisa, tapi ini menarik karena syarat syair itu nanti setidaknya ada 4. Ya, ada khayalan, ya, imajinasi, khayal, ada fasahah, ya, kefasihan dalam berbahasa, ada musik, ada irama. Ya, ini ada iramanya, ada irama. Nah, biasanya ini ada yang disebut dengan bahar rumusnya. Bahar. Ada 16 sampai 17 bahar. 16 bahar namanya. Ya, sama rumus. Rumusnya ini, teman-teman, yang keempat, ini tidak boleh keluar dari formulasi itu. Ada formulasi rumusnya, kofiyah namanya. Formulasi. Bukan kopiah, kopiah ini bukan, kafiyah, kafiyah, ya. Jadi ada kafiyah, ada fasahah, ada kemudian khayal, imajinasi, ada irama, bahar. Nanti ada 16. Ini sudah terkenal dan ada tokoh-tokohnya. Mereka belum ada ilmunya pada saat itu, cuma mereka itu salikah, instingnya aja yang mereka bisa menyampaikan lirik-lirik syair, tapi dahsyatnya itu formulasinya bisa sama tuh. Ya, dengan 16 ragam ini disebut bahar. Nanti di ilmu arud adanya, ya. Ilmu arud yang menemukan Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, ya. Itu nanti misal begini. Dari 16 ini ada misalnya bahar tawil. Tawilun lahudun al-bukhari fadailu fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilu. Ya, kifana bki min dzikra habibin wa manzili bi saqtil wa baina dakhuli fa hawmali. Rajas mustaf'ilun 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 sautu safiril bulbuli hayya qalbi thamili al ma'u wa zahru ma'a ma zahri lahdhul muqali fa anta yasayyidi wa sayyidi wa maulali fakam tayyimuni ghazailun qutaytali qataftuhum nadatin fi hadha ar-rajuli faqala la 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 faqad ghada muharwili wal walad wali wali wa ilali faqultu la tuwalidi fa bayinu lu ali qalatu hina kadhan wa dhul muqali katan ka khailali tabtabi tabtabuli. Nah, coba ulangi. Jadi ada tawil misalnya kan, ada rajas, ada madid, mufalatun fa'ilatun, mufalatun fa'ilatun, madid, ya kan? Nah, itu orang-orang Arab itu kalau dia bikin syair, teman-teman sekalian, formulasi nggak keluar dari situ. Tapi mereka ya belum ada ilmu terapan belajarnya, cuma salikah, instingnya aja begitu. Nah, di antara yang mereka gunakan untuk mendapatkan syair-syair yang bagus itu, mereka minta bantuan jin-jin. Jin. Dan di antara jin itu ada yang ngasih lirik-lirik bagus, cuman ditunjukkan pada maksiat. Misalnya, lirik bagus untuk mabuk-mabukan. Maka dikenallah syairnya dengan khamriyat. Khamriyat. Syair-syair tentang khamr. Ya, misalnya dikasih lirik yang bagus tapi untuk menggoda, untuk zina, maka disebut dengan ghazaliyat. Ghazal. Ya. Jadi untuk merayu arahnya ke zina dan sebagainya, ada ghazal, ada khamar untuk mabuk dan sebagainya. Nah, sampai terkenal di kalangan masyarakat Arab, para penyair itu punya setannya sendiri, punya jinnya. Nah, karena ini mengarahkan pada yang jelek, untuk zina, untuk khamar, maka jin itu disebut dengan setan di kalangan jahiliyah, syaitan. Ya. Bahkan mereka berkata, innalikuli syairin syaitanul khas. Ya, para penyair itu punya setannya sendiri. Itu udah terkenal. Kalau kita ngaji, belajar Al-Adabul Arabi, kita akan temukan di antara para penyair-penyair jahiliyah, syu'ara itu, mereka memanfaatkan jin, ya, khususnya yang setan-setan itu untuk mendapatkan lirik-lirik bagus. Karena nanti di hari yang ke-6 itu mereka punya hari namanya Arubah. Jadi pertama Al-Ahad, kedua Al-Itsnin, diserap jadi bahasa Indonesia Senin, kan? Kemudian yang ketiga Al-Thulatha, jadi bahasa Indonesia Selasa, keempat Al-Arbi'ah jadi Rabu sampai jadi pasarnya, ya, pasar Senin, pasar Selasa, pasar Rebo, kan? Kemudian Kamis. Jadi Kamis, pasar Kemis, kan? Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Itu mereka beraktivitas kemana-mana tuh. Ada yang kemudian berdagang, berusaha. Li'ilafi Quraisyin ilafi rihlatas syita'i was-saif. Ya, ilafihim rihlatas syita'i was-saif. Ada yang ke Syam, ada yang ke Yaman, ada yang berniaga segala rupa. Nah, nanti setelah itu di hari ke-6 mereka kumpul. Kumpulnya di mana? Di pusat hiburan.
Aswaq namanya. Ada di Dumatul Jandal, Suku Uqad dan sebagainya. Mereka namakan hari Arubah. Yaumul Arubah, hari ke-6, hari berbangga diri sebagai orang Arab. Di sinilah mereka pamer. Yang pamer itu siapa? Pertama kalangan tujar. Ya, pedagang. Tujar itu jamak dari tajir. Ya, tajir itu aslinya pengusaha, pedagang. Ya, bukan yang seperti bahasa Indonesia, oh tajir nih, ya kan? Tajir, kaya. Jadi asalnya pedagang, karena dia banyak bawa harta, disebut kaya, maka disebut orang tajir. Ya, kalau semakin banyak, punya kuasa mengarahkan sesuatu, sultan. Ya, makanya sekarang, oh sultan nih, sultan, tuh kan? Masya Allah, beli bayam 100 juta, ya kan? Sultan, bisa aja. Nah ini dulu tajir, jamaknya tujar. Maka golongan ini nanti akan berlomba. Siapa nih orang-orang kaya yang paling banyak hartanya, maka dia akan diangkat jadi hartawan paling berpengaruh. Itu yang bisa ngatur. Ya, kayak pada saat itu nanti banyak tokoh-tokoh yang kita kenal lah sampai dengan sekarang. Kemudian teman-teman sekalian, ada lagi kahin. Kahin, zamannya kuhan. Ya, itu mereka dari kalangan para spiritualnya, ya, dari kalangan para rahibnya, kalangan dukun-dukunnya. Yang lebih tepatnya disebut dengan dukun, kuhan. Jadi mereka nanti yang ngasih jampe-jampe, yang paling bagus jampenya, jimatnya dan sebagainya, itu nanti yang paling bisa dijadikan sebagai acuan untuk berinteraksi dalam kehidupan. Jadi kalau pedagang mau dagang, nanya dulu ke situ, bagaimana nih suasananya, apakah menguntungkan atau tidak. Nah ini nanti akan lomba nih. Nah yang ketiga, yang tidak kalah penting juga, syu'ara, syair. Zamannya syu'ara. Ya, sampai nanti saking dahsyatnya ini turun Quran surah ke-26 Asy-Syu'ara. Ya, nanti kalau kita lihat di ayat 224-nya, ya sampai dengan 227, kita akan temukan bagaimana Allah menggambarkan keadaan mereka. Ya, asy-syu'ara yattabi'uhumul ghawun, yattabi'uhumul ghawun. Alam tara annahum fi kulli wadin yahimun. Ya kan? Hei, para penyair itu kadang-kadang mereka, mereka mengikuti hal-hal yang bisa menyesatkan. Ghawun kan dari kata ghawa asalnya, sedangkan ghawa itu dari setan. Ya kan? Ya, wa asa Adamu rabbahu aghawa. Maka Adam bermaksiat kepada Rabbnya karena dibujuk oleh setan sehingga tersesat. Ghawa itu kan setan yang mengarahkan. Maka di sini Al-Quran memberikan gambaran ada orang-orang jahiliyah dari kalangan penyair yang minta bantuan dari setan sehingga menyesatkan. Liriknya dikasih bagus. Alam tara annahum fi kulli wadi yahimun. Kadang-kadang datang ke lembah nyari insting, nyari inspirasi yang dibisikkan oleh setan-setannya, jin-jin dari kalangan setan. Sehingga bikinlah syair-syair tentang khamar, kayak seakan-akan ternikmati, bagus. Kalimatnya indah-indah. Nah ini pamer teman-teman. Jadi Yaumul Arubah itu mereka akan kontes tuh. Kontes nampilkan syair yang paling bagus. Nanti yang paling bagus syairnya, yang paling indah kalimatnya akan ditempelkan di dinding Ka'bah, ditulis dengan tinta emas. Disebut dengan mu'allaqat. Ada mu'allaqat as-sab'ah. Ya, mu'allaqat as-sab'ah. Jadi ada 7 yang paling urutan paling hebat sampai ke bawahnya. Dulu Amir Syu'aranya dikenal Amir. Jadi paling tertingginya, jabatan tertinggi yang paling hebat syair dikenal dengan Amir. Amir Syu'ara. Ya, Amir Syu'ara. Dulu Emir el-Qais namanya. Paling atas. Yang paling bagus terus sampai ke bawah, ditulis dengan tinta emas, ditempelkan di dinding Ka'bah. Ini yang nanti kelak di hari Islam, pasca Nabi SAW nanti datang dengan dakwahnya, risalahnya sehingga merubah kalangan orang Mekah menjadi baik. Maka inilah sejarah pertama nanti kain kiswah Ka'bah yang tadinya tulisannya para syair-syair ya dari kalangan orang-orang jahiliyah dirubah menjadi tulisan Al-Quran. Tulis Al-Quran masih dengan tinta emas, maka menjadi kain kiswah Ka'bah untuk mengganti syair-syair orang jahiliyah. Nah, apa kaitan dengan yang kita bahas? Singkatnya teman-teman sekalian, para penyair ini sering memanfaatkan nih setan dari kalangan jin untuk meminta bantuan supaya punya lirik yang bagus, cuma isinya menyesatkan. Makanya hati-hati nih teman-teman ya, di musisi ya, komposer atau yang biasa bikin lirik-lirik dan sebagainya, hati-hati. Kadang-kadang sendirian, sedang merenung, tapi kayak bagus kelihatannya, cuma ternyata kalimatnya kotor misalnya, ngajak maksiat, mencela ibu orang lain, mencela ini, mencela itu. Sesungguhnya itu bisikan-bisikan seperti orang jahiliyah lu dapatkan. Ini yang dicela oleh Islam. Ini musik-musik yang harus dijauhi. Ya, ini yang harus dijauhi, walaupun kelihatan bagus. Karena sebenarnya bagusnya bagus, cuma isinya liriknya mengajak pada maksiat atau hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ditinggalkan. Ini yang dijauhi. Nah, ini kaitan dengan pembahasan kita di Al-Baqarah ayat 14 ini. Orang jahiliyah suka memanfaatkan setan untuk kepentingan-kepentingan maksiat. Maka ketika orang munafik datang kepada kelompok mereka yang disebut oleh Al-Quran dengan syayatinihim, jamak dari kata setan, seakan-akan sindiran yang sangat tajam.
katanya kamu orang beriman, tapi kok seperti orang jahiliyah ya, yang dulu minta bantuan kepada setan-setan untuk memberikan lirik, cuma liriknya menuju pada maksiat, liriknya menuju pada hinaan, celaan, dan menjauhkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama persis orang munafik datang ke lingkungan seperti ini, mendapatkan dari mereka bisikan lagi, mendapatkan dari mereka celaan-celaan kepada orang Islam, arahan-arahan keburukan, sama persis dengan orang jahiliyah yang mendapatkan pengaruh dari setan pada saat itu. Jelas, dari kalangan jin. Jadi yang pertama, Al-Quran memberikan kesan, sebuah esensi bahwa orang munafik ini bergaul di lingkungan yang bisa menjauhkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hati-hati dengan lingkungan itu. Yang kedua, diberikan kecaman yang langsung mengatakan bahwa, ya, apa kalian ini seperti orang jahiliyah? Katanya beriman. Mana imannya? Kok seperti para penyair jahiliyah yang memanfaatkan setan untuk membicarakan dan mengarahkan mereka pada nilai keburukan? Paham di sini? Nah, yang ketiga, kalau sudah ada kalimat seperti ini bentuk yang paling keras dari Al-Quran menunjukkan bahwa itu berbahaya. Jadi kalau ada satu bentuk sifatnya celaan, dzam namanya, dzam, celaan, ada bentuk celaan dalam informasi Al-Quran, ini menunjukkan bahwa sesuatu itu sangat berbahaya. Ini warningnya itu bukan biasa. Ya, tingkat bahayanya itu sudah sampai ke level yang paling tinggi, yang bisa menjerumuskan dalam, mohon maaf, bukan hanya nestapa dunia, tapi sengsara akhirat. Jadi kalau sudah paling tinggi, kalau di neraka, ya neraka jahanam paling bawah keraknya, darkil asfali minan nar. Kalau di dunia, ya sudah, ancamannya itu nestapa. Kalaupun merasa misalnya punya harta banyak, tapi nggak bermanfaat, capek aja hidupnya, capek. Ya, ngejar lagi, cuma nggak kepake. Ya gitu itu aja. Coba, apa yang punya 1 miliar, makannya sehari 1000 mangkok? Kan tetap segitu juga. Anda makan 3 kali, saya makan 3 kali. Ya, Anda misalnya sehari 1 miliar, 30 hari 30 miliar. Ya, kita misalnya cuma 30 hari 1 juta. Tapi kan makannya sama. Anda 3 kali, saya 3 kali. Apa bedanya coba? Keluar kotoran juga. Ya? Bedanya apa? Apa dengan Anda dapatkan 1 triliun, makannya sehari jadi 1000 mangkok? Ya, 100 piring, kan tidak juga. Tapi kalau berkah, itu yang bagus. Bisa dibagi, arahkan pada kebaikan. Tapi yang berbahaya itu, cari lagi, cuma terus dipakai begitu, berangkat gelap, pulang gelap, gak bisa tidur, mengatur persaingan, berselisih dengan orang, macam-macam, tapi gak pernah dapat apa-apa, rugi. Jadi dunianya terjebak dalam lingkaran permainan saja, sendaguro permainan laibun walahmu dimanfaatkan oleh setan, di akhiratnya ketika pulang dapat neraka jahanam, dapat apaan tuh? Gak ada bangga-bangganya, gak dapat apapun, ini yang paling bahaya. Karena itu, Anda mesti belajar ya bahasa Al-Quran, lughatul Quran, fiqh, lughatul Quran, fikih bahasanya Al-Quran. Kalau sudah ada kata-kata yang seperti ini tajam, dan celaan yang sangat luar biasa kerasnya, ini menunjukkan ada bahaya yang sangat keras. Bahaya yang sangat keras, sampai kalimat yang digunakan tuh begitu keras. Ya, misalnya di Al-A'raf ayat 176 misalnya kan, kalau kita teruskan sampai dengan 179-nya, sampai ujungnya ada celaan kepada orang-orang yang tidak memfungsikan mata, telinga, dan hatinya dengan benar. Ya, lahum a'yunun la yubsiruna biha, mereka itu punya mata tapi nggak digunakan untuk melihat yang benar. Walahum adhanun la yasma'una biha, tapi mereka itu punya pendengaran tapi nggak difungsikan secara benar. Ya, walahum qulubun la yafqahuna biha, mereka itu punya hati, punya akal tapi nggak digunakan untuk mencerna yang baik-baik. Beriman nggak mau, berbuat baik nggak mau, kan? Apa yang dikecam oleh Allah? Ulaika kal an'ami, mereka itu kok seperti binatang ternak ya. Balhum adhal, tapi lebih daripada binatang. Ya, lebih daripada binatang. Binatang itu, sapi misalnya, itu binatang ternak. Sapi makannya rumput. Manusia ada yang makan aspal. Aspal dimakan. Ya, batu dimakan. Dan segalanya. Hilang anggaran dan sebagainya untuk aspal. Aspal yang tadinya besar jadi tipis dan seterusnya. Hati-hati. Ya, itu lebih daripada binatang, kata Allah. Binatang aja nggak begitu, kenapa manusia begitu? Nah, itu celaan yang sangat kasar. Dalam bentuk menunjukkan, teman-teman sekalian, kerasnya dan bentuk kesalahan yang sangat keras sehingga mendapatkan celaan yang sangat tidak biasa. Ya, itu berbahaya. Dan ini fitrah manusia juga biasanya begitu. Ya, biasanya kan kalau Anda ingin mencela pada sesuatu yang sangat tidak disukai, sangat jelek, kan keluar kan? Hal-hal yang tidak bagus, gitu kan? Nah, kalimat-kalimat ini bahkan ada di lisan manusia nih. Kalimat syayatin zamannya setan misalnya kan? Ya, kadang-kadang orang pakai per dan sebagainya, ada persetan, ada itu. Sampai kadang-kadang saking jengkelnya ada yang dibikin sinetron. Dulu ada, kalau nggak salah ada sinetron setan kredit. Nah, terus di kalimat-kalimat tokoh-tokohnya kan lu untuk mencela hal-hal yang jelek itu keluar. Nah, karena itu rumus biasanya di dunia kemanusiaan begitu. Jadi kalau kita ingin menyampaikan satu perbuatan yang sangat kotor dan harus kita hindari, jauhi,
maka celaannya pun keras. Dan kalau perbuatan itu sangat membahayakan, bahkan dalam teori hukum pun jangan diperhalus. Kalau diperhalus dianggapnya biasa. Ya, pencuri ya sebutnya pencuri, maling. Kenapa pencuri ayam disebut maling? Pencuri kas negara, pencuri misalnya aset bangsa, pencuri di perusahaan dan sebagainya disebutnya dengan koruptor. Kelihatannya kayak keren gitu kan? Ya, sebut aja maling. Maling aset negara, maling ini, maling itu, selesai. Ya, kenapa orang-orang perempuan keluyuran malam hari disebut dengan misalnya ya wanita tuan sosial atau kupu-kupu malam, disebut aja dengan kata-kata yang langsung jelas supaya ditinggalkan perbuatan buruk itu. Ya, laki-laki misalnya kan kenapa disebut hidung belang? Ya, udah aja walaupun ada sejarahnya dulu misalnya kan. Ya, ketika zaman di Jakarta itu berkuasa JP Kun, ya kemudian keponakannya tiba-tiba berhubungan jelek dengan salah satu prajuritnya. Terus dihukum pada saat itu, dia menerapkan hukum Kristen Katolik ya yang keras pada saat itu. Ya ada di Kristen juga, di Katolik. Kalau Anda buka ya yang berzina itu kan dihukum. Ya hukumannya tegas juga pada saat itu. Ya si prajuritnya dibawa, kemudian sebelum dia dihukum dengan hukuman yang keras, dia dicolek dulu pakai arang di hidungnya. Ya sehingga keadaannya belang, maka disebutlah pada saat itu hidung belang. Dan kemudian menyebar sampai dengan kekinian. Tapi kalau kalimat itu begitu diterima diksinya kok kayak ringan di masyarakat, sebut dengan yang keras kalian. Dengan kekerasan itu, kalimat bukan kekerasan fisik ya, dengan kalimat kata-kata yang keras itu, hukuman pun kemudian bisa menjadi kuat secara psikologis sehingga manusia meninggalkan itu semua. Ya, itu poinnya teman-teman sekalian. Ya. Saya teruskan ya. Jadi, kesimpulannya adalah pertama, Al-Quran ingin memberikan gambaran kenapa celaannya begitu keras, kata-kata yang digunakan begitu keras, ingin menunjukkan bahwa perbuatan mungkar ini sangat luar biasa, sangat berbahaya. Jadi saking bahayanya Allah tidak ingin manusia terjerembab menjadi bagian dari setan, ya, menjadi bagian dari pengikut-pengikutnya, menjadi bagian dari komunitasnya. Janganlah, tinggalkan itu semua. Ini lingkungan gak bagus. Ini seperti zaman jahiliyah dulu. Keluar dari itu semua, kalau tidak kalian berbahaya. Ya, karena itu diserupakan dengan namanya langsung, setan. Setannya langsung, bukan disebut terpengaruh oleh setan, bahkan disebut dengan setannya langsung. Nah, ini berbahaya nih ya, berbahaya. Jangan-jangan ada yang terpengaruh dengan itu semua sehingga harus dihindari. Qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Kemudian mereka berkata, sungguh kami bersama kalian. Tadi. Ketika meninggalkan orang-orang beriman, mereka deklar kepada kawan-kawannya dari kalangan orang-orang jelek tadi yang disebut syaitan oleh Al-Quran, kami bersama kalian. Nah, ini menandakan ketidakkonsistenan orang-orang ini ketika bersama orang beriman dengan berpisah. Jadi kalau Anda menemukan tipikal seperti ini, maka ketahuilah ini orang-orang munafik. Ya, orang-orang munafik. Innama nahnu mustahzi'un, kami hanya bercanda saja dengan orang beriman. Ini cuma nggak serius kok, ya, cuma kamuflase aja. Nah, ini orang munafik yang memang kita mesti hindari, mesti berhati-hati, tapi juga ada cara elegan yang kita bisa lakukan untuk mengatasi itu semua. Bagaimana caranya? Nah, insya Allah nanti kita akan teruskan untuk mendapatkan solusi jika menemukan kalangan seperti ini, baik lingkungan terdekat, keluarga, tetangga, ataupun lingkungan yang lebih jauh, apa solusi yang bisa dihadirkan Al-Quran untuk berinteraksi secara elegan dengan orang seperti ini dan mengarahkan mereka pada kebaikan. Al-Quran itu yang sepanjang saya pelajari di antara keindahannya, selalu menghadirkan solusi. Solusi. Jadi mohon maaf, nggak pernah gitu menampilkan satu persoalan tertentu tapi nggak berujung dengan solusi. Ini loh persoalannya, ini masalahnya, ini cara mengatasinya, ini konsekuensinya. Kalau engkau bisa kembali, bisa baik. Kalau engkau tak kembali, ini resiko yang bisa ditanggung. Itu indahnya Al-Quran. Termasuk ketika berhadapan dengan orang munafik pun itu selalu memberikan solusi. Mereka ada jalan untuk berubah, ada jalan untuk baik. Karena itu ketika kita menyaksikan orang-orang seperti ini, teman-teman sekalian, tetap ada peluang bagi mereka untuk bisa berubah, untuk bisa jadi baik. Karena itu jangan putus doa kita untuk mendoakan. Doakan supaya mau kembali pada kebaikan, dakwahi dengan cara yang lembut, dengan cara yang baik, ya kan? Kemudian ada hal-hal lagi elegan yang Allah tadi bimbing kepada kita untuk mengatasinya. Pada akhirnya itu pilihan. Ya, jika memang pilihan itu tidak diambil, tetap menggunakan hal-hal yang buruk, maka resiko akan ditanggung ya orang-orang seperti itu. Tapi sepanjang ada hal-hal yang baik, biasanya ada solusi-solusi terbaik yang Allah berikan kepada kita untuk mengajak orang-orang kembali menjadi mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira itu yang bisa kita bahas di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa kita ambil manfaatnya dan kita jauhi segala hal-hal yang buruk yang dilarang oleh Al-Quran tadi. Kita doakan teman-teman sekalian dan kita perbaiki diri kita sebelum kita mengajak pada orang lain dan hilangkan berbagai pikiran-pikiran buruk dari benak kita sehingga kita bisa lebih mudah menatap kebaikan untuk kita lakukan. Mohon izin sebelum menutup saya menyampaikan beberapa informasi. Pertama, Subhanahu wa ta'ala apa yang saya sampaikan di pertemuan-pertemuan yang lalu
kiranya banyak perkembangan-perkembangan positif khususnya dari program Al-Quran di STUAH, Sekolah Terbuka Usahakan Al-Quran Hafal. Alhamdulillah itu level setorannya Masya Allah itu sudah di atas 30.000. Saya sangat bahagia sekali dan mohon izin bersabar ya, bersabar karena memang begini, ada kalau sehari 30.000 gitu kan misalnya, atau sehari ribuan lah yang masuk, kemudian ada adminnya sekitar 40-50 orang harus menerima, tentu akan ada antrian di situ ya. Bersabar teman-teman, ikhtiarnya diniatkan karena Allah. Jadi saya lihat ada yang beberapa mungkin sudah terakomodir, sudah terjawab, ada beberapa yang masih di antrian ya. Kita akan terus coba menyesuaikan, mungkin nanti akan diatur misalnya bisa per 1000 ya, sehari 1000 dibagi kelompok sehingga nanti bisa bergantian dengan yang lainnya, atau nanti bisa diaturkan sehingga sistemnya bisa antriannya bisa lebih cepat lagi insya Allah. Tapi jangan putus asa, tetap semangat ya, tetap konsentrasi kita, niatkan karena Allah. Kalau kita niatkan, Anda bisa simpankan. Kalau belum tembus misalnya untuk setoran, Anda kumpulkan aja dulu. Nanti begitu waktunya Anda bisa masukkan, dan di situ bisa terakomodir keseluruhan hafalan, diakumulasikan dengan apa yang telah Anda dapatkan. Secara umum alhamdulillah hasilnya cukup baik, dan saya juga berterima kasih pada teman-teman sekalian yang masih bersedia untuk bisa semangat untuk menghafal. Dan saya lihat ada antrian disampaikan pada saya yang mau bergabung sudah ada 1.500 lagi ya. Insya Allah tetap semangat, insya Allah kita juga terus berusaha. Alhamdulillah saya konsisten dan saya komitmen, insya Allah kita siapkan perangkatnya sama seperti yang sebelumnya teman-teman. Dan kita sudah berusaha, insya Allah kemarin kita dapatkan 1000, sudah saya bagikan tuntas ya, bahkan ada yang ke anak-anak sekolah dan teman-teman semua. Kita akan maksimal adakan lagi, nanti jangan khawatir teman-teman yang sudah mendaftar, kita nanti akan maksimalkan pengadaan perangkatnya ya, mushafnya, kemudian juga dengan buku pendampingannya seperti yang teman-teman dulu pernah dapatkan. Tapi insya Allah kita akan kumpulkan, dari rezeki kita cetakin, kemudian kita bagikan. Saya akan komitmen untuk kurang lebih 5.000 ke depan kita akan gratiskan ya. Jadi nanti teman-teman paling hanya bayar biaya untuk kirimnya saja ya. Mudah-mudahan juga Allah bisa limpahkan kepada kita kemudahan untuk mengadakan paket yang dimaksudkan. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk teman-teman STUAH nanti insya Allah ada perjumpaan kembali khusus untuk yang akhwat ya. Kita akan bagi ikhwan dengan akhwat sehingga nanti setorannya bisa lebih mudah. Waktunya nanti akan disampaikan oleh teman-teman di tim ALC, At-Taisir Learning Center. Nah, saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Semoga Allah muliakan kita semua dan membebaskan kita dari segala kesulitan, dari wabah khususnya virus corona yang masih kita hadapi. Semoga Allah berikan kekuatan pada kita untuk bisa mengatasi itu semua dan mengambil hikmah terbaik dari apa yang Allah telah tetapkan. Izinkan saya mengingatkan bahwa ini sudah masuk ke Jumatnya, di malamnya, besok ada paginya sampai dengan berakhirnya. Ada sunnah-sunnah yang bisa kita maksimalkan. Ya, mohon izin surah Al-Kahf, kalau mau baca Yasin silahkan, Al-Kahf juga silahkan. Kemudian jangan lupa potong kuku, besok mandi yang bersih dan doa. Ya, panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di antara itu ada waktu-waktu yang Allah kabulkan. Terima kasih. Kita akhiri. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an waj'alil Qur'ana sahiban lana fid dunya wa syafi'an lana fil akhirati ya arhamar rahimin. Waj'alna min ibadikal mukhlasin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Saudara-saudariku, khususnya para pecinta Al-Quran Al-Karim, saya Adi Hidayat ingin mengajak Anda semua kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah kecintaan yang ditanamkan oleh Allah kepada kita terhadap Al-Quran Al-Karim. Alhamdulillah, Sekolah Terbuka Usahakan Al-Quran Hafal STUAH sampai dengan awal November ini telah menerima sedikitnya 15.000 setoran yang disampaikan oleh keluarga besar STUAH dari capaian hasil hafalan teman-teman sekalian. Saya turut mendoakan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menanamkan konsistensi semangat
untuk terus mendekat kepada Al-Quran, menjadi bagian dari ahli Al-Quran, mendapatkan keberkahannya dan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sisi lain, ada saudara-saudari kita juga sampai hari ini memiliki keinginan kuat, niat yang sangat serius, serta kesungguhan untuk menjadi bagian dari keluarga besar STUAH, dan terus bertanya ingin bergabung menjadi bagian keluarga dimaksud. Saya ingin menegaskan bahwa sampai detik ini terus berlangsung sampai ke depan, insya Allah peluang itu tetap selalu akan terbuka. Bahkan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah kita akan mulai menyalurkan program hafalan, memperkuat, menyemarakannya di kalangan generasi-generasi muda, anak-anak sekolah, mahasiswa-mahasiswa, seluruhnya punya kesempatan dan hak yang sama untuk menjadi bagian dari ahli Al-Quran. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam waktu dekat kita pun akan berbagi paket yang sama dengan yang telah teman-teman juga terima. Kita akan adakan 5.000 paket lagi yang secara spesifik kita akan mulai sebarkan pada generasi-generasi muda dari anak-anak sekolah sampai dengan ke tingkat mahasiswa. Karena itu, bagi yang telah bergabung, teman-teman, ayo semangat. Karena akan datang generasi yang baru yang akan bersaing secara sehat, bersaing untuk mendapatkan ridha Allah sebagai garis depan penghuni surga dengan izin Allah sebagai orang yang berhak mendapatkan mahkota Qur'ani. Bagi Anda pun yang berkenan untuk sama-sama kita berlomba